Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kami. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan studi kasus, seorang peneliti ingin mengetahui apakah jenis metode pembelajaran yang berbeda mempengaruhi prestasi akademik dan motivasi belajar siswa yang secara bersamaan. Ia mengumpulkan 60 siswa menjadi 3 kelompok berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan dalam satu semester. Yang pertama itu metode berceramah, yang kedua metode diskusi, dan yang ketiga metode pembelajaran berbasis proyek. Setelah satu semester, semua siswa dinilai berdasarkan 2 aspek. Yang pertama itu prestasi akademik dengan skala 0 sampai 100, yang kedua motivasi belajar dengan skala 0 sampai 100. Dengan data yang dapat diakses pada link. Jadi pada kasus sebelumnya, kita akan menggunakan metode MANOVA untuk melihat apakah metode belajar berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar dan motivasi siswa. Di sini dapat dilihat data yang kami dapatkan dari link pada slide. Di sini ada data prestasi akademik dan motivasi belajar, serta metode pembelajaran yang untuk satunya itu mewakili metode ceramah, duanya itu metode diskusi, tiganya itu metode proyek. Selanjutnya, kita akan melihat apakah data tersebut berdistribusi normal multivariat atau tidak. Ini kita klik analyze. Setelah itu pada deskriptif statistik, kita klik explore. Di sini sudah dimasukkan untuk data dependennya itu nilai prestasi akademik dan skor motivasi belajar pada kolom dependen. Dan untuk metode pembelajaran itu masuk dalam kolom faktor list. Setelah itu klik plots dan kita akan centang histogram dan normal plot with test. Setelah itu tekan continue dan oke. Nah, kita bisa lihat pada kolom test of normality. Di sini kita lihat pada software wheel. Karena data kita lebih dari 50, maka kita menggunakan uji software wheel. Pada kolom signifikan, itu untuk nilai prestasi akademik dan skor motivasi belajar siswa, itu nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05. Jadi, karena nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, data ini berdistribusi normal, multivariat. Selanjutnya kita akan masuk pada pengujian distribusi normal multivariat, yaitu kita masuk pada analyze, terus ke general linear model, masuk pada multivariat. Kita masukkan variabel dependen kita ke dependen variabel dan variabel independen kita ke fixed faktor ini. Terus kita klik option, kita centang descriptive statistik, estimation of effect size, dan homogeneity. Terus kita continue, lanjut, kita klik OK. Nah, di sini kita lihat pada hasil output di bagian reference test of equality of error variance. Di sini nilai signifikannya itu kalau lebih lebih besar dari 0,05 maka dia terima H0, dan jika signifikannya itu lebih kecil dari 0,05 maka dia tolak H0. Nah, di sini signifikannya
untuk data kita itu dia lebih besar dari 0,05, maka eh, ada eh, artinya matriks varian pada variabel Y kita atau nilai prestasi dan skor motivasi belajar itu dia homogen untuk metode belajar yang kita punya. Maka keputusan menyatakan bahwa kita gagal menolak H0 dan matriks varian pada data sudah homogen dan akan dilakukan uji eh, Boneferoni. Selanjutnya kita lihat pada tabel multi multi multiple comparions. Di sini kita melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai prestasi variabel dependen kita terhadap metode pembelajaran atau variabel X. Di sini kita lihat di bagian signifikan, jika signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka kita punya maka ada eh, perbedaan yang maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara eh eh mohon maaf kalau nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan antara variabel dependen kita dan variabel independen. Jika signifikannya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Dilihat dari tabel ini, maka signifikannya kita itu lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan antara variabel dependen dan variabel independen. Selanjutnya, Baik, kita masuk dalam homogenitas matriks kovarian. Kita lihat dalam bagian box ini, bisa kita lihat bersama untuk hipotesisnya ini kita lihat dulu dalam box test of equality of covariant matrix. Nah, teman-teman bisa lihat dalam bagian box M itu nilainya adalah 12,162. Sedangkan di bagian nilai signifikan tersebut itu adalah nilai 0,073. Teman-teman, apabila nilai dari box M lebih besar dari 0,05, maka dan juga signifikannya itu adalah 0,073, maka dari tabel ini kita bisa dapat lihat bahwa matriks varian kovarian pada variabel Y homogen kovarian untuk metode belajar. Dengan demikian varian kovarian pada data tersebut sudah homogen. Baik, untuk hipotesisnya H0 kedua variabel Y1 dan Y2 mempunyai matriks kovarian yang homogen dengan variabel X. Yang kedua, untuk H1 kedua variabel Y1 dan Y2 mempunyai matriks kovarian yang sama dengan variabel X dengan 0 kriteria keputusan. Oke, kita akan lanjut dalam test of between subject effect. Oke, test of between subject effect. Teman-teman, kita bisa lihat dalam tabel tersebut. Yang pertama, jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Tetapi jika nilai signifikannya kurang dari lebih besar dari 0,05, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sehingga kesimpulan tersebut adalah dari hasil perhitungan menggunakan software SPSS, kita akan dapatkan bahwa metode belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar dan motivasi belajar siswa. baik, demikian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.